Inferensi statistik satu sampel atau populasi terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah inferensi statistik satu populasi sembarang dan inferensi statistik satu populasi normal. Yang pertama adalah inferensi statistik satu populasi sembarang. Estimasi interval mean mu suatu populasi di mana yaitu teorema limit pusat. Apabila sampel-sampel random diambil dari suatu populasi yang berdistribusi sembarang yang mempunyai mean mu dan variansi sigma kuadrat, maka untuk n besar distribusi sampling untuk mean dapat dianggap mendekati normal dengan mu x bar sama dengan mu dan variansi sigma kuadrat x mu sama dengan sigma kuadrat per n, sehingga Z sama dengan X bar dikurang mu per sigma per akar N, mendekati normal standar. Perhatikan contoh berikut. Suatu sampel random dengan 105 keluarga di suatu kota menunjukkan penghasilan bulanan rata-rata Rp325.000 dengan deviasi standar Rp25.000. Hitung interval konfidensi 95% untuk rata-rata penghasilan bulanan seluruh keluarga di kota tersebut. Nah, adapun jawabannya yaitu X sama dengan penghasilan bulanan di kota tersebut. X bar sama dengan 325.000, S sama dengan 20.000, dan N sama dengan 150. Interval konfidensi 95% untuk rata-rata penghasilan bulanan atau mu yaitu B sama dengan X bar dikurang Z alpha per 2 dari sigma per akar N sama dengan 325.000 dikurang 1,96 dari 25 per akar 150 sama dengan 324.996. A sama dengan X bar ditambah Z alpha per 2 dari sigma per akar N sama dengan 325.000 ditambah 196 dari 25 per akar 150 sama dengan 325.004. Interval konfidensi 95% sama dengan 324.996 kurang dari atau sama dengan mu kurang dari atau sama dengan 325.004. Selanjutnya adalah uji hipotesis mean mu populasi. Yang pertama, hipotesis A H0 mu sama dengan mu 0 versus H1 mu tidak sama dengan mu 0. B H0 mu kurang dari atau sama dengan mu 0 versus H1 mu lebih besar dari mu 0. C H0 mu lebih besar dari atau sama dengan mu 0 versus H1 mu lebih kecil dari mu 0. Yang kedua adalah tingkat signifikansi alfa. Yang ketiga, statistik penguji. Z sama dengan X bar dikurang mu 0 per sigma per akar N, atau Z sama dengan X bar dikurang mu 0 per S per akar N. Jika sigma tidak diketahui, diganti S. Distribusi dari Z adalah normal standar. Yang keempat adalah daerah penolakan berdasarkan alfa dan hipotesis. A. H0 ditolak apabila Z lebih besar dari Z alpha per 2 atau Z lebih kecil dari minus Z alpha per 2. B. H0 ditolak apabila Z lebih besar dari Z alpha. C. H0 ditolak apabila Z lebih kecil dari minus Z alpha. Selanjutnya adalah estimasi interval proporsi P suatu populasi. Jika X binomial N P, maka variabel random X per N mempunyai mean P dan variansi P 1 dikurang N per N. Untuk N besar, Z sama dengan X per N dikurang P per akar X per N 1 dikurang X per N, mendekati normal standar atau teorema limit pusat.
Interval konfidensi 1 dikurang alfa 100% untuk P. B lebih kecil dari atau sama dengan P, lebih kecil dari atau sama dengan A. B sama dengan P topi dikurang Z alfa per 2 akar P topi 1 dikurang P topi per N. A sama dengan P topi ditambah Z alfa per 2 akar P topi 1 dikurang P topi per N, dengan P topi sama dengan X per N. Nah, selanjutnya adalah uji hipotesis proporsi atau P populasi. Yang pertama, hipotesis A H0P sama dengan P0 versus H1 P tidak sama dengan P0. B H0P lebih kecil dari atau sama dengan P0 versus H1 P lebih besar dari P0. C H0P lebih besar dari atau sama dengan P0 versus H1 P lebih kecil dari P0. Yang kedua, tingkat signifikansi alfa. Yang ketiga, statistik penguji Z sama dengan P dikurang P0 per akar P0 1 dikurang P0 per N. Distribusi dari Z adalah normal standar. Yang keempat, daerah penolakan berdasarkan alfa dan hipotesis. A. H0 ditolak apabila Z lebih besar dari Z alfa per 2 atau Z lebih kecil dari minus Z alfa per 2. B. H0 ditolak apabila Z lebih besar dari Z alfa. C. H0 ditolak apabila Z lebih kecil dari minus Z alfa. Hubungan antara interval konfidensi dan uji hipotesis. Interval konfidensi 1 dikurang alfa 100% untuk mean mu. X bar dikurang Z alfa per 2 sigma per akar N kurang dari atau sama dengan mu kurang dari atau sama dengan X bar ditambah Z alfa per 2 dari sigma per akar N. Daerah penolakan dengan tingkat signifikansi alfa untuk uji hipotesis H0 mu sama dengan mu 0 versus H1 mu tidak sama dengan mu 0. Z lebih besar dari Z alfa per 2 atau Z lebih kecil dari minus Z alfa per 2. Daerah penerimaan yaitu minus Z alfa per 2 lebih kecil dari atau sama dengan Z lebih kecil dari atau sama dengan Z alfa per 2. Interval konfidensi 1 dikurang alfa 100% untuk mean mu. X bar dikurang Z alfa per 2 dari sigma per akar N kurang dari atau sama dengan mu kurang dari atau sama dengan X bar tambah Z alfa per 2 dari sigma per akar N. Daerah penolakan dengan tingkat signifikansi alfa untuk hipotesis H0 mu sama dengan mu 0 versus H1 mu tidak sama dengan mu 0. Z lebih besar dari Z alfa per 2 atau Z lebih kecil dari minus Z alfa per 2. Daerah penerimaan minus Z alfa per 2 lebih kecil dari atau sama dengan X bar dikurang mu 0 per sigma per akar N lebih kecil dari atau sama dengan Z alfa per 2. Interval konfidensi 1 dikurang alfa 100% untuk mean mu. X bar dikurang Z alfa per 2 dari sigma per akar N lebih kecil dari atau sama dengan mu lebih kecil dari atau sama dengan X bar ditambah Z alfa per 2 dari sigma per akar N. Daerah penolakan dengan tingkat signifikansi alfa untuk uji hipotesis H0 mu sama dengan mu 0 versus H1 mu tidak sama dengan mu 0. Z lebih kecil dari Z alfa per 2 atau Z lebih kecil dari minus Z alfa per 2. Daerah penerimaan yaitu X bar dikurang Z alfa per 2 dari sigma per akar N lebih kecil dari atau sama dengan mu 0 lebih kecil dari atau sama dengan X bar ditambah Z alfa per 2 dari sigma per akar N.
Adapun ringkasan materi dari inferensi statistik satu populasi sembarang terlihat pada tabel, yaitu terdiri dari parameter statistik, interval konfidensi 1 dikurang alfa 100%, hipotesis alternatif, dan daerah kritik. Materi kedua adalah inferensi statistik satu populasi normal. Jadi dalam inferensi statistik satu populasi normal, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, data dianggap berdistribusi normal. Yang kedua, ukuran sampel tidak harus besar. Yang ketiga, menggunakan jenis parameter mean, yaitu mu dan variansi atau sigma kuadrat. Dan yang keempat adalah distribusi sampling, yaitu distribusi normal, distribusi T, dan chi kuadrat atau chi square. Dalam inferensi statistik satu populasi normal, yang pertama adalah normal standar. Jika x1.xn adalah sampel random yang berasal dari populasi normal dengan mean mu dan variansi sigma kuadrat, maka variabel randomnya adalah z sama dengan x bar dikurang mu per sigma garis miring akar n dan berdistribusi normal standar n 0,1. Distribusi T. Dalam distribusi T, jika x1.xn adalah sampel random berasal dari populasi normal dengan mean mu dan variansi sigma kuadrat, maka variabel random adalah T sama dengan x bar kurang mu bagi dengan S akar N yang berdistribusi T dengan derajat bebas N kurang 1. Untuk N yang semakin besar, distribusi T akan mendekati distribusi normal. Distribusi chi kuadrat 2K. Dalam distribusi chi kuadrat 2K, diketahui x1.xk adalah variabel random yang berdistribusi normal yang independen satu dengan yang lain. Distribusi variabel random x kuadrat dikurang x1 kuadrat ditambah titik-titik ditambah x kuadrat k dan berdistribusi chi kuadrat berderajat bebas k dengan mean e dalam kurung x kuadrat sama dengan k dan variansi atau var dalam kurung x kuadrat sama dengan 2k. Distribusi chi kuadrat n kurang 1. Dalam distribusi chi kuadrat n kurang 1, diketahui x1.xn adalah variabel random yang berdistribusi normal dengan mean mu dan variansi sigma kuadrat, maka variabel random dalam distribusi chi kuadrat adalah x kuadrat sama dengan dalam kurung n kurang 1 s kuadrat per sigma kuadrat. Dan berdistribusi chi kuadrat dengan derajat bebas n kurang 1. Distribusi normal standar. Apabila sampel random berukuran n diambil dari suatu populasi yang berdistribusi normal dengan mean mu dan variansi sigma kuadrat, maka variabel randomnya adalah z sama dengan s kuadrat dikurang sigma kuadrat per sigma kuadrat akar 2 per n kurang 1 dan distribusinya adalah n 0,1 untuk n besar. Nah, selanjutnya di sini bisa dilihat terdapat ringkasan di dalam tabel berupa parameter statistik, interval konfidensi, hipotesis alternatif, dan juga daerah kritis, di mana parameternya adalah mu atau mean. Dan pada tabel kedua ini terdapat parameter sigma kuadrat variansi dan di sini bisa dilihat juga
terdapat penjelasan mengenai statistiknya, interval konfidensi 1 sampai alfa 100%, hipotesis alternatif dan juga daerah kritisnya. Dan di sini terdapat contoh dari inferensi statistik satu populasi normal yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu dari sampel dengan 25 kasus diperoleh dosis obat yang sesuai untuk mendapatkan respon yang diinginkan dari pasien sebagai berikut. Jadi di sini terdapat sebuah data mulai dari 1,07 sampai 0,98. Dengan asumsi data yang berdistribusi normal, hitung interval konfidensi 95% untuk rata-rata dosis mu. Dan menggunakan interval ini, ujilah dua sisi. Alfanya sama dengan 5% dan rata-rata dosis adalah 1,00. Itu adalah penjelasan dari kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.